Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini mohon maaf Ibu, saya sedang meminta jadwal Ibu sesuai dengan perjanjian kita untuk melakukan wawancara ya, untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan yang Ibu ambil. Jadi sebelumnya Ibu boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nita Erna Ramisa, SPB BPD. Saya lahir 17 Agustus 1995, Desa Purwodo, Kecamatan Lewantara, Kabupaten Aceh. Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi terima kasih juga ini atas dukungan Ibu di kegiatan saya di grup penggerak ini berjalan dengan mulus sekali ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini izinkan saya terlebih dahulu untuk bertanya beberapa hal terkait kebiasaan Ibu atau yang sudah pernah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi ini Bu pertanyaan yang pertama nih, mohon izin. Jadi bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang pernah terjadi itu termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Ini bagaimana caranya? Jadi gini ya, dilema etika itu kan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih. Misalnya kita mau memilih itu antara pilihan dua pilihan itu yang sama-sama benar gitu. Jadi sama-sama benar. Terus harus kita ini kan harus kita lihat mana yang tidak bertentangan. Kalau yang kita kan walaupun kadang-kadang ada juga sama-sama tidak bertentangan, tetapi kan kita harus memilih gitu kan, mana yang lebih benar gitu. Sedangkan rujukan moral yaitu kita dalam situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi itu ada keputusan yang benar, ada keputusan yang salah. Disitulah yang jadi dilema ketika kita mengambil satu kebijakan. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, kalau dilema etika itu adalah suatu masalah di antara benar dengan benar. Iya. Ya, kalau bukan moral berarti antara benar dengan yang salah. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Jadi bagaimana nih setelah Ibu mengidentifikasi rujukan moral ataupun dilema etika, jadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Jadi terutama ini kan untuk kasus-kasus yang benar dengan benar. Jadi kan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi bagaimana nih cara Ibu mengambil keputusannya? Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus harus dimusyawarahkan terlebih dahulu apa masalahnya dan mana yang lebih prioritaskan lah itu seperti itu. Oke, atau lebih didahulukan, mana yang harus lebih didahulukan. Oke, berarti Ibu mengambil keputusannya dengan cara melakukan musyawarah ya. Oke. Nah, jadi baik Ibu, ini kalau boleh saya rangkum nih, berarti keputusan yang Ibu ambil adalah dengan melakukan dengan melakukan musyawarah. Ya, jadi bisa dilihat mana yang lebih diutamakan. Iya, mana didahulukan gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa Ibu lakukan saat mengambil keputusan ketika ada masalah? Langkah-langkahnya seperti apa? Begini ya, kita dalam mengidentifikasi masalah itu mengumpulkan pihak-pihak yang terkait. Jadi kita harus kumpulkan dulu pihak-pihak yang terkait itu, baru kita melakukan musyawarah lagi dengan semua pihak yang terkait. Misalnya berapa orang itu yang terkait dengan kita,
dengan satu masalah itu harus kita panggil, kemudian kita musyawarahkan lagi. Berarti yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Iya. Nah, kemudian kita ajak orang-orang yang terkait di dalam masalah, kemudian baru melakukan musyawarah. Oke, baik. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan, ini hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif saat mengambil sebuah keputusan tadi? Misal ketika ada masalah, yang menurut Ibu hal yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu ya. Begini ya. Jadi yang paling efektif itu dalam mengambil satu keputusan yaitu dengan cara musyawarah tadi, kan, saling berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi simpang siur. Kalau tanpa komunikasi, kita misalnya mau menyelesaikan masalah tanpa komunikasi, hanya kita dengar dari orang lain, jadi terjadi simpang siur. Ketika kita sudah duduk bersama, saling mendengar, berarti kita dengar sendiri, tidak dengar dari pihak lain, jadi beritanya tidak simpang siur. Berarti harus ada komunikasi yang jelas antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini dari yang sudah Ibu sampaikan, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sebagai sebuah tantangan. Jadi kan ketika Ibu sebagai kepala sekolah pasti mendapatkan banyak sekali tantangan dalam menyelesaikan masalah. Jadi menurut Ibu nih tantangan yang seperti apa yang pernah Ibu alami? Begini ya, yang menjadi tantangan itu kan saat kurangnya kesadaran masing-masing pihak. Jadi merasa kamu itu benar, si pihak yang lain itu benar, gitu. Itulah yang jadi tantangan. Tapi kalau misalnya kamu punya kesadaran, si pihak tadi punya kesadaran, itu tidak akan ada tantangan. Cuman itulah bagaimana kita sebagai kepala sekolah itu menyelesaikan dengan arif dan bijaksana. Jangan ada rasa memihak kepada sebelah pihak. Oke, begitu ya. Baik, jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus nih, ketika ada kasus ataupun ada masalah, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Apakah dalam apakah Ibu membuat jeda waktu ataupun langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan? Itu bagaimana? Jadi setiap ada masalah itu harus secepatnya kita proses agar tidak berlama-lama dan tidak menjadi berkepanjangan. Kemudian Ibu sebagai kepala sekolah itu harus tegas, bisa tegas dengan anak buah. Jadi bukan berarti kita keras, bukan berarti kita semena-mena, bukan, tetapi prinsip kita sebagai kepala sekolah itu kita harus tegas dengan bawahan. Berarti ketika Ibu mengalami sebuah masalah, berarti Ibu langsung menyelesaikannya, ya? Supaya tidak semakin parah. Oke, baik. Nah, jadi Ibu selanjutnya nih, ketika Ibu menyelesaikan masalah, kemudian Ibu mendapatkan beberapa kasus. Nah, di sini biasanya yang membantu Ibu ataupun faktor-faktor apa saja nih yang biasa membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah? Begini ya, biasanya Ibu selalu dibantu sama guru-guru, gitu ya. Terus ada waka-waka. Jadi Ibu selalu tidak mengambil keputusan atas sesuka Ibu, tidak, walaupun sebagai kepala sekolah, tapi Ibu kan mengajak dulu waka-waka. Setelah itu mengajak guru-guru untuk semua ikut menyelesaikan, untuk memberi masukan, gitu. Jadi jangan hanya semena-mena kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, tidak. Kita juga musyawarahkan dengan guru-guru dan dengan waka-waka yang ada di sekolah kita. Oke, berarti yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah itu adalah rekan guru, kemudian semua yang ada pihak-pihak yang ada di sekolah. Baik Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan,
ini pembelajaran apa ya? Pembelajaran apa yang bisa ibu dapatkan atau yang bisa ibu ambil dari pengalaman ibu dalam menyelesaikan sebuah masalah untuk mengambil keputusannya? Jadi pengalaman apa yang bisa ibu dapatkan? Yang ibu dapatkan selama Iya. ini. Jadi itu pembelajaran yang kita dapatkan itu, ibu dapatkan tidak semuanya kita anggap benar. Jadi jangan semua itu kita anggap benar dengan diri kita sendiri gitu ya. Terus harus kita lihat juga dari berbagai segi. Jadi untuk kita ini jangan istilahnya gimana ya, jangan kita inikan sendiri lah gitu. Jadi kita harus benar-benar harus kita lihat bagaimana dari segi apa. Oke, berarti harus diteliti lebih dalam lagi. Karena setiap masalah terkadang memang ketika kita lihat benar belum tentu benar. Nah, oke. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan penjelasan yang luar biasa ya. Ini penjelasannya bisa menjadi wawasan untuk saya, terus pengalaman baru ya untuk saya. Jadi ke depan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan gitu ya, luar biasa sekali. Jadi terima kasih banyak ya Ibu. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah mengganggu waktu Ibu juga. Semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana nih kabar Bu Riza? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Ya, jadi ini sebelumnya saya mau mohon maaf dulu nih Bu Riza. Iya. Karena kan saya sesuai dengan perjanjian untuk berjumpa dengan Ibu hari ini untuk melakukan wawancara terkait bagaimana cara Bu Riza mengambil sebuah keputusan sesuai dengan kebijakan yang sudah pernah Ibu lakukan. Nah, jadi sebelumnya boleh Ibu Riza perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Baik, nama saya Bu Riza SPDI. Saya berasal dari Lebadan. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di TK swasta dan Ihsan. Oke, iya baik. Terima kasih Bu Riza. Jadi ini untuk beberapa saat ke depan izinkan saya untuk bertanya beberapa hal terkait dengan bagaimana pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Riza, jadi bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ataupun masalah yang pernah terjadi itu termasuk ke dalam dilema etika atau termasuk ke dalam rujukan moral? Jadi bagaimana nih? Biasanya saya mengambil keputusan atau kebijakan ya terkait tentang dilema etika dan moral ya. Kalau dilema etika itu yaitu bagaimana situasi kita harus memilih di antara dua pilihan, kan? Walaupun kadang-kadang ditengah dengan moral, kan? Jadi kalau moral itu karena tadi rujukan moral itu ya dimana kita harus memilih antara benar dan salah, ya. Bagaimana situasi di sana kita harus memilih dan sebelum buat keputusan kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan kebijakan seperti apa, kan? Namun pada dasarnya kita semua harus bermusyawarah, gitu kan, dengan sesama bermangku kepentingan sini. Dan biasanya melakukan sharing dengan sesama teman sejawat juga di sini ya. Bagaimana keputusan yang kita ambil itu tidak menyakiti satu sama lain. Harus punya prinsip ya, bertanggung jawab juga mengambil nilai kebaikan. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kalau disimpulkan adalah dilema etika itu adalah nilai masalah yang bernilai benar dengan benar, dan jika bukan moral, masalah yang memiliki nilai benar dengan nilai yang salah gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya nih, bagaimana cara Bu Riza mengambil keputusan di sekolah Ibu? Jadi terutama nih untuk kasus-kasus yang memiliki nilai yang berkepentingan, sama-sama berkepentingan. Jadi memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Jadi bagaimana nih caranya?
Biasanya kalau dalam hal mengambil keputusan di sekolah, itu biasanya saya mengadakan rapat dengan dewan guru. Bagaimana kebijakan yang kita ambil itu bisa sama-sama enak lah ya, dengan simpang siur. Bagaimana kebijakan yang kita ambil itu tidak bertentangan satu sama lain. Setelah mendapatkan hasil kuliah, saya mengumpulkan informasi, berbagai informasi. Setelah kita mendapatkan berbagai informasi, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, gitu kan? Jadi keputusan itu sama-sama kita nyaman, aman, dan tertata dengan tidak ada yang terlewatkan, gitu. Berarti kalau saya simpulkan, Ibu melakukannya dengan cara bermusyawarah dengan rekan-rekan guru, ya, dengan teman sejawat, ya, dengan teman sejawat, istilahnya berkolaborasi lah, gitu ya. Jika ada masalah yang tidak mungkin di sekolah tidak terselesaikan, saya akan minta solusi kepada pengawas sekolah. Bagaimana suatu permasalahan yang terjadi di sekolah ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan mendapatkan jalan yang terbaik. Oke, baik Bu Lisa. Jadi kalau boleh saya rangkum, berarti tadi Ibu akan melakukan musyawarah jika dengan rekan sejawat, kemudian mencari solusi. Bila tidak dapat solusi, maka Ibu akan beralih kepada pengawas, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan satu masalah? Ketika Ibu ada masalah, untuk mengatasi sebuah masalah itu langkah-langkahnya seperti apa? Ya baik, biasanya langkah-langkah yang saya tempuh untuk mendapatkan mengambil sebuah keputusan ya, kebijakan itu biasanya saya kalau misalnya masalah dengan wali murid, itu kan kita selesaikan dengan murid. Misalnya ada permasalahan dengan guru, itu harus kita selesaikan dengan guru. Kalau misalnya ada sekolah dengan bahkan misalnya dengan siswa, itu bagaimana? Namun di sekolah kita kan ada namanya tugas-tugas masing-masing ya, sudah ada misalnya apa tugasnya. Namun secara bersama-sama itu kita bisa menyelesaikan dengan baik, itu dengan kita analisis dulu permasalahannya apa, kan? Kenapa, bisa penyebabnya bagaimana, terus jalan yang terbaik itu bagaimana kita selesaikan agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Oke, berarti ketika Ibu menghadapi sebuah masalah, apakah itu terkait sesama guru, ataupun dengan murid, ataupun bahkan dengan orang tua ya, berarti Ibu mengajak dulu mereka, kemudian menganalisis suatu masalah itu. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya, gitu kan? Bagaimana cara melakukan penyelesaiannya, gitu ya. Oke, baik. Dari cara yang sudah Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah? Jadi ketika ada masalah kan ada cara langkah-langkahnya. Nah, jadi yang paling efektif itu menurut Ibu yang seperti apa? Sebuah keputusan yang saya anggap efektif apabila masalah itu diselesaikan secara objektif ya, transparan, itu tidak memihak dan dapat diselesaikan dengan bijak tanpa menyakiti perasaan satu sama lain. Baik itu sama guru kan, dengan siswa ataupun dengan wali murid. Jadi kita harus objektif dalam mengambil sikap. Oke, berarti harus objektif dan transparan ya, harus jelas terungkap semuanya. Oke, baik. Kemudian nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sebagai tantangan? Jadi ketika Ibu menghadapi sebuah masalah, otomatis pasti ada tantangannya, gitu kan? Jadi menurut Ibu, masalah yang sulit untuk dipecahkan itu seperti apa? Atau tantangannya seperti apa? Tantangannya dalam sebuah keputusan yang kita ambil sebagai kepala sekolah itu banyak ya, terkadang itu ya tidak bisa memuaskan semua pihak, bahkan juga keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan sebagian pihak, ya kan? Pasti ada simpang siur atau sebagian pihak tertentu saya bisa memberikan pengertian ya. Kita sebelum kita mengambil keputusan, walaupun ada di antaranya tidak sepakat, tapi bagaimana kita memberikan pengertian kepada rekan-rekan kita atau kepada guru kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Jadi kebijakan yang kita ambil itu harus bisa menerima ya, harus bisa menerima itu bagaimana kita memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang terkait agar keputusan yang kita ambil ini itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Oke, berarti tantangannya adalah
tidak mampu memuaskan semua pihak dengan satu keputusan yang sama. Ya, oke, baik. Jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus ataupun sebuah masalah, Bu Riza ini biasanya seperti apa jadwalnya? Apakah langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan atau melakukan beberapa jadwal untuk menyelesaikannya? Ini bagaimana? Apa langsung atau diinikan dulu? Biasanya itu tergantung permasalahan ya. Kalau saya ada yang memang permasalahan yang harus kita tangani pada saat itu juga tidak bisa lama-lama, ataupun ada juga permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan pada hari itu ya. Itu biasanya saya akan mengambil keputusan bagaimana kita memanggil sebelah pihak dulu ya, di antara dua pihak ini kita memanggil bagaimana bisa menyelesaikan masalah satu persatu dulu, ya kan? Secara bergantian. Jadi pertama kita panggil pihak A dulu, jadi kita interogasi dulu penyebabnya, masalahnya apa. Kemudian kita panggil pihak yang kedua. Setelah kita mendapatkan informasi keduanya, itu kita bisa menyimpulkan. Kemudian kita membuat pertemuan ya di antara dua belah pihak. Ini solusinya bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Jadi biasanya saya melakukan seperti itu, akan mendapatkan keputusan yang baik. Jadi biasanya tergantung dari masalah, gitu ya. Kadang-kala ada masalah yang dibutuhkan harus segera diselesaikan, ada masalah yang harus diteliti lebih dalam-dalam lagi, butuh waktu kadang-kadang beberapa hari, gitu ya, Bu Riza. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya nih Bu Riza, selama Bu Riza mengambil sebuah keputusan, kemudian menyelesaikan sebuah masalah, ini biasanya yang membantu Bu Riza ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bu Riza menyelesaikan masalah ini seperti apa? Tentunya yang pertama sekali yang membantu kita yang pertama sekali. Kemudian di sini semua pemangku kepentingan, yaitu ya rekan sesama kepala sekolah, seperti ya kan, terus teman sejawat, terus guru. Jadi kita harus senantiasa bekerja sama dalam kekompakan ya, dalam menciptakan sebuah tim itu harus saling kompak gitu ya. Oke, berarti istilahnya semua yang berkecimpung di antara kita itu harus kita libatkan untuk mencari solusi, gitu ya. Namun juga bisa kita katakan adalah tergantung masalahnya juga ya, Bu Riza ya. Ketika kita berhadapan dengan dengan guru, otomatis yang membantu kita juga harus guru ya. Oke, baik. Nah, jadi dari semua hal yang sudah Ibu Riza sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Riza ambil selama Bu Riza menjabat sebagai kepala sekolah dan mengambil berbagai keputusan? Ini pengalaman baik yang seperti apa yang bisa Ibu Riza dapatkan? Tentunya selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, banyak sekali ya pengalaman yang bisa kita dapatkan sebelumnya yang tidak pernah kita dapatkan, karena di sini sebagai kepala sekolah kita harus bisa mengambil kebijakan yang kompleks. Permasalahan itu kompleks ya, permasalahan itu yang semua permasalahan itu harus bisa kita atasi ya, kita ambil kebijakan bagaimana. Terutama kita sebagai kepala sekolah tidak harus menjadi pemimpin saja, namun kepala sekolah ini harus bisa menyelesaikan permasalahan itu secara bijaksana, terus bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Oke, penyelesaiannya itu memang harus berada di tengah-tengah gitu ya Bu Riza ya, tidak boleh menyakiti antara satu dengan yang lain. Jadi kalau saya harus memanage ya semua bagaimana guru-guru kita ini saling kompak dalam satu tim, jadi bisa bekerja dengan baik, terus menciptakan suasana sekolah kita yang aman kan, yang nyaman. Oke, jadi baik, terima kasih banyak nih Bu Riza atas waktunya. Pertanyaannya hanya beberapa saja yang sudah saya tanyakan kepada Bu Riza. Ini jawabannya juga sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Ini berpengalaman kita ya sekolah sama saya. Benar sekali. Nah, ini juga bisa menjadi wawasan untuk saya pribadi nih. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu memang harus banyak belajar dari yang sudah terbiasa gitu. Iya, baik. Ini maaf Bu Riza atas sudah mengganggu waktunya nih. Senang juga dengan kesempatan yang diberikan hari ini. Saya juga berharap nanti bisa menjadi CGV yang berintelektual ya,
bisa menjadi panutan di JDP yang lain. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali dukungan dari Bu Riza ini ya. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu saya juga izin permisi Bu, ada kegiatan lagi yang harus diselesaikan. Ya, baik. Maaf juga sudah mengganggu waktunya Ibu. Baik, terima kasih Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dir. Ya, ini kita selamat dulu nih. Ya, bagaimana kabarnya Bu dari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dir. Alhamdulillah sehat ya. Jadi mohon maaf nih Bu karena sudah mengganggu waktu Ibu yang sangat super padat ya. Jadi karena untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang sudah pernah Ibu lakukan. Jadi sebelum boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi. Jabatan saya di sini adalah Kepala Sekolah SMA Darul Ihsan. Ya. Baik. Jadi terima kasih banyak ini Bu Dewi karena untuk sudah mendukungnya kegiatan saya dalam program Guru Penggerak. Oke. Jadi izinkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu lakukan. Ya, mohon diizinkan ini Bu. Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ataupun masalah yang pernah terjadi itu termasuk kepada dilema etika ataupun bukan moral? Baik Bu Dir, terima kasih. Jadi dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Oh iya, berarti kalau bisa saya rincikan, berarti kalau menurut Ibu dilema etika itu adalah kasus yang benar dengan kasus yang benar namun harus dipilih yang lebih benar gitu ya. Kalau bukan moral berarti antara kasus di mana kedua kasusnya itu saling bertolak belakang gitu ya. Oke, baik. Jadi selama ini, pertanyaan selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kasus itu sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Jadi selama ini dalam menjalankan tugas saya dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu nih. Karena kenapa? Jadi apapun masalahnya dan dimanapun kita harus mengutamakan musyawarah agar permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Berarti kesimpulannya adalah ketika mengambil sebuah keputusan itu harus dengan musyawarah ya. Baik, selanjutnya langkah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi ketika kita menemukan permasalahan, cara mengidentifikasikan permasalahan itu yaitu dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dan kemudian kita melakukan musyawarah dengan semua pihak yang terkait tersebut. Kita harus melibatkan semua pihak yang terkait sehingga bisa kita simpulkan apa yang terjadi, apa yang baik dan yang tidak baik. Oke, berarti yang pertama sekali mengidentifikasikan masalah dulu, kemudian mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dalam masalah, kemudian duduk untuk bermusyawarah. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya dari yang sudah disampaikan, ini hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi? Jadi hal yang paling efektif yang dapat kita ambil pada keputusan itu adalah dengan cara musyawarah yang saya bilang tadi kan Bu. Jadi saling berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi simpang siur. Nah, komunikasi itu sangat penting ya Bu ya, dalam musyawarah itu sangat penting sekali. Oke, berarti cara yang paling efektif adalah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Ya, Bu ya. Oke, selanjutnya hal apa
yang selama ini Ibu anggap sebagai tantangan di saat Ibu menghadapi kasus kan pasti ada tantangan yang terjadi. Nah, jadi menurut Ibu tantangan apa yang pernah Ibu hadapi saat menghadapi sebuah kasus? Jadi selama ini yang menjadi tantangan saya adalah saat kurangnya kesadaran masing-masing pihak dan kurangnya ketegasan. Berarti ketegasan seorang kepala sekolah gitu ya, ketegasan, kemudian kesadaran pribadi dari setiap pihak yang Kesadaran pribadi dari masing-masing pihak itu sendiri. ya baik. Jadi menurut Ibu nih, apakah dalam menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah yang Ibu selesaikan, apakah Ibu membuat jadwal waktu tertentu atau langsung menyelesaikan masalah di tempat? Jadi bagaimana cara Ibu melakukannya? Jadi setiap selama ini yang sudah saya jalankan, setiap ada masalah itu lebih baik kita selesaikan secara cepat agar tidak berkelanjutan dan tidak tidak semakin parah. Jadi setiap ada masalah kita selalu berdiskusi, bermusyawarah dengan guru sehingga kita bisa mengambil keputusan yang baik sehingga masalah itu tidak melebar kemana-mana. Oke, berarti setiap ada masalah memang harus diselesaikan secepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Karena semakin berlarut akan semakin menimbulkan masalah-masalah baru. Gitu ya. Baik Bu, jadi ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi selanjutnya ada nggak seseorang atau siapa saja ataupun ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu kegiatan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi tersebut? Jadi bukan selama ini yang mempermudah dan membantu saya selama ini adalah rekan-rekan saya dan juga semua pihak yang ada di sekolah ini. Mereka sangat membantu sekali dalam tugas kegiatan saya selama ini. Oke, berarti rekan guru dan semua pihak yang terkait ya. Oke, baik. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan saat terjadi suatu masalah? Jadi ketika ada suatu permasalahan, pembelajaran yang saya dapatkan di sini adalah jadi tidak semua yang kita anggap benar itu adalah benar. Dan kita harus melihat dari sisi mana yang dikatakan benar dan juga kita harus melihat dari sisi mana yang dikatakan salah. Ya, berarti harus diidentifikasi dulu, harus didalami lagi sih masalahnya. Iya, karena setiap masalah itu terkadang memang ketika kita lihat masalah itu benar belum tentu benar. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi atas waktu dan penjelasannya yang luar biasa. Ini sudah bisa menjadi pengalaman bagi saya ya, juga menjadi wawasan